Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam kama qad katabahu ala alladhina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk melihat bagaimana relasi antara puasa dan takwa di dalam Islam. Seperti kita tahu bahwa ibadah adalah merupakan ketundukan sekaligus keikhlasan. Ini dari aspek bahasa, sementara dari aspek istilah bahwasanya ibadah itu adalah sebuah istilah yang merangkum segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya ucapan yang ada di dalam hati, begitupun ucapan lisan, termasuk perbuatan, baik perbuatan hati, perbuatan lisan, apalagi perbuatan fisik. Nah, ini terkait dengan lingkup pribadi kita, belum nanti ibadah dalam aspek keluarga yang melibatkan istri, melibatkan anak-anak, bisa jadi melibatkan orang tua kita dari kedua belah pihak, baik mertua maupun kemudian menantu, lalu kemudian di aspek sosial kayak pendidikan, termasuk masalah aspek ekonomi, bahkan ke aspek keamanan, ya, hingga ke aspek yang kita sebut manajemen. Kalau sifatnya adalah manajemen negara, berarti kita katakan itu adalah politik, sampai kemudian kita sebut sebagai peradaban. Semua ini adalah aspek-aspek ibadah, ya, dan basisnya adalah ibadah hati, di mana keimanan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dibina, terutama kemudian terkait dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah, kalau kita lihat di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga umat-umat yang terdahulu. Sehingga fakta penciptaan merupakan alasan utama kenapa kemudian kita sebagai manusia dan bahkan jin harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek kedua adalah fasilitas yang Allah hadirkan di sekitar kita ini. Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, bagaimana bumi ini dihamparkan, bahkan ia diprogres oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tempat yang begitu pantas untuk kita hidup di dalamnya dengan penuh alami. Semuanya gratis, bahkan tidak perlu bersusah payah kecuali sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk dalam kategori ini adalah melaksanakan ujian peribadatan dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat tujuan ibadah secara umum sesuai dengan rangkaian ayat la'allakum tattaqun, bahwa seluruh ibadah di dalam Islam, baik ibadah hati, ibadah lisan, ya, lalu kemudian ibadah fisik dalam aspek pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan sampai level negara dan peradaban, itu adalah semuanya kontribusinya adalah takwa. Nah, yang menjadi pertanyaan, takwa itu sendiri apa? Ya, dari sisi aspek kebahasaan, al-wiqayah, ia merupakan tameng. Yang mana dalam Islam, tameng yang paling kita hindari adalah tameng yang paling kita harapkan, yaitu dengan ibadah dan takwa ini kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek kebahasaan, termasuk dan dalam aspek istilah takwa, apapun yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan kalangan salaf kita, tidak bakalan keluar dari tiga hal. Pertama dan yang paling utama adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah aspek harapan kita yang begitu besar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini sangat identik dengan yang namanya ikhlas. Karena keikhlasan pada prinsipnya adalah akumulasi dari rasa cinta kita kepada Allah, lalu kemudian penuh harap kita terhadap rahmatnya,
terutama rahmatnya yang sifatnya akhirat, termasuk di dalamnya rahmatnya yang kita harapkan selama di dunia ini. Berupa seperti tadi, ibadah, istiqamah, termasuk perangkat-perangkat pendukungnya seperti makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Yang kita harapkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian rasa takut yang merupakan kewaspadaan dari kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam aspek ibadah kita kemudian tidak memenuhi unsur keikhlasannya, kita kemudian tidak memenuhi syaratnya berupa harus sesuai prosedur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika kemudian tiga hal ini terakumulasi, ia akan menjadi ketakwaan sekaligus keikhlasan. Makanya kalau kita lihat sistematika bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan dirinya sebagai objek yang disembah, yang kita sebut uluhiyah, dengan jelas dibaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa segalanya dilakukan atas nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Lalu kita lihat lagi bagaimana kita memujinya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala pujian hanyalah milik Allah. Lalu kenapa ia dipuji? Allah menjelaskan bahwa dia adalah Rabbul Alamin, sehingga ibadah kita adalah perpaduan antara menyembah Allah sebagai objek, dan alasannya yaitu bahwa dia adalah Allah sebagai subjek yang telah melakukan segalanya demi untuk kebaikan hamba, tanpa ada sedikit pun hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah kelontorkan di sekitar kita yang kita sebut nikmat, itu murni rahmat, itu murni karunia dan bentuk rasa cinta dan kasih sayang dan ihsan Allah kepada seluruh hambanya. Oleh karena itu, jemaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana puasa secara khusus berkontribusi dalam rangka takwa. Kita sering baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi viral, dihafal oleh anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, bahwasanya puasa telah diwajibkan kepada kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang sama menjadi kewajiban bagi umat-umat terdahulu, dan hasilnya la'allakum tattaqun, adalah agar kalian bertakwa. Artinya wallahu alam, agar kalian meningkat rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar optimisme kalian terhadap rahmatnya luar biasa, sekaligus mengasah agar rasa takut kita kepada Allah manakala kita maksiat, manakala kita kurang dekat melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat bahwasanya takwa ada dua tingkatannya. Pertama ada takwa kelas pemula, inilah yang disebut sebagai muqtasid menengah, yaitu kaum muslimin yang sudah memiliki identitas keislaman secara fisik, sekaligus mulai banyak belajar agama, sehingga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun terhadap negeri akhirat yang kita sebut umumnya akidah, bertumbuh dengan baik di dalam batinnya, sehingga apa yang tampak darinya secara fisik sebagai muslim itu searah dengan jiwanya yang memang memiliki keimanan, keyakinan, akidah sebagaimana yang kita pahami dalam rukun iman. Nah, ini yang membuat orang bertakwa ini searah antara fisik dan hatinya. Inilah yang membuat seseorang menjadi istiqamah. Nah, namun ini adalah kelas takwa menengah, ada kelas takwa atas, dan tingkat tertinggi adalah yaitu ihsan. Ketika seseorang begitu profesional dalam berislam, baik secara fisik maupun kemudian secara kejiwaan, terutama masalah jiwa hati, yang mana dengan sikap profesional tersebut mereka kemudian termotivasi bukan sekedar memenuhi kewajiban ibadah yang sifatnya wajib, bahkan kemudian ia mengarah kepada ibadah sunnah yang begitu melekat dengan kesehariannya, sehingga ketika kita melihat dia bukan lagi sebagai seorang yang beridentitas bangsa tertentu ataupun kaum tertentu, bahkan ia menjadi muslim yang sama antara dia dengan muslim yang istiqomah lainnya. Sebagai penutup, bahwasanya
Tingkat keimanan ada 3. Satu adalah zalim atau yang disebut pemula. Yang kedua adalah menengah yang merupakan tangga takwa pertama. Lalu yang ketiga profesional. Semuanya diajak oleh Allah dengan puasa dan seluruh ibadah agar meningkat takwanya. Yang artinya bertakwalah kalian wahai orang-orang yang masih pemula, yang masih sering melanggar Quran dan Sunnah, agar dengan puasa kalian meningkat menjadi kalangan orang-orang menengah, yang mana orang menengah inilah yang disebut orang istiqamah, yang disebut orang takwa pertama. Bahkan kalian terus berprogres dalam aspek keimanan sampai kalian sampai ke tingkat ihsan. Kalau dengan ilmu dan amalmu, kalau ini yang terjadi, maka insya Allah kita masuk dalam kategori radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Atau dengan ayat yang berbeda, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dengan menggelontorkan segala bentuk ihsannya baik dunia maupun ukhrawi. Lalu wa yuhibbunahu, sehingga manusia pun mencintainya dengan timbal balik yaitu ibadah. Barakallahu fikum. Hadana ya Allah wa iyyakum jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.